Oke, kita mulai. Kita mulai itu. Dadah. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di konten Awai Channel. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali seputar jurusan. Dan jurusan yang akan kita bahas adalah jurusan pariwisata. Bersama narasumbernya di sini ada Teteh. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Anita Pratiwi. Saya dari Pangandaran. Dan ini anak saya. Namanya Alunan Senja Anandara. Ini hasil dari traveling ya. Oke teman-teman, sesuai ini. Sini aja mas. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tadi ada kopi bentar. Oke, untuk yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan jurusan pariwisata itu sendiri, Mo? Jurusan pariwisata itu ya semua yang membahas tentang pariwisata. Kayak di sini jurusan di kampus saya itu ada beberapa macam pariwisatanya. Jadi kayak ada perhotelan, terus ada usaha perjalanan wisata. Terus ada kalau saya ini pariwisata yang benar-benar pariwisata gitu. Dulu jurusannya hospitality, cuma sekarang berubah menjadi pariwisata aja gitu. Pariwisata aja. Iya, mencakup ya semua lah operasional tentang pariwisata. Ya. Nah, untuk mata kuliah sendiri gimana sih, Mo? Apakah banyak di lapangan seperti jalan-jalan terus nih gitu atau banyak juga di kelas? Ya tergantung. Kalau misalkan jurusan saya itu yang pariwisatanya itu kan dia lebih ke menurut garis besarnya kayak lebih ke di kantor lah ya, karena memang teorinya itu 70% dan prakteknya itu cuma 30%. Berbeda dengan kayak usaha perjalanan wisata, mereka di lapangannya lebih ke 70% dan teorinya hanya 30%. Terus ada juga yang jurusan perhotelan, terus administrasi hotel gitu kan, mereka juga lebih ke di lapangannya. Oke lah, kalau seputar jurusan pariwisata juga udah banyak lah apa namanya pengertiannya di Google juga. Banyak, dan setiap kampus pun berbeda-beda. Malah ada yang lebih kayak misal perhotelan tuh ada yang dicabang lagi kayak ada cuma jurusan pastry aja, kulineri aja gitu. Tergantung kampusnya gitu. Benar-benar. Jadi tiap kampus beda juga kayak gitu ya. Iya. Kita akan membahas seputar pariwisata namun lebih pengalaman aja. Jadi gitu ya. Pengalamanmu selama kuliah di pariwisata seperti apa aja sih, Mo? Mulai dari di kelasnya, kemudian organisasinya, kemudian mainnya kemana aja sih kalau pariwisata seperti itu, Mo? Ketawa-ketawa ya. Agak apa-apa. Lanjut. Sebenarnya kalau pengalaman saya sih ya seru banget ya. Karena memang saya menghabiskan kuliah saya untuk jalan-jalan. Tapi kuliah untuk jalan-jalan. Perlu kalian ketahui, nggak semua jurusan pariwisata bisa jalan-jalan. Tergantung orangnya. Kalau misalkan orangnya cuma datang ke kampus, pulang lagi, ya udah jalan-jalan cuma di kampus doang. Maksudnya kayak dari kampus juga ada jalan-jalan. Kayak misalkan waktu itu pernah juga dari kampus kita ke Bromo, ke Malang, itu tentang ekowisata, mata kuliah ekowisata kita ke sana, terus ke museum-museum gitu. Kalau dari kampus itu yang gratis. Tapi kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan kita mau pergi-pergi sendiri, itu uangnya dari kita sendiri. Pintar-pintar kita mencari sponsor, pintar-pintar kita mencari yang gratis lah gitu. Kayak dulu saya kebanyakannya nebeng-nebeng, jadi minim budget lah, bisa dibilang minim budget. Terus juga karena saya ikut organisasi Mapala, dan kebetulan kegiatan Mapalanya sering banget kayak keluar-keluar, dan kita sistemnya kayak share cost gitu, kayak patungan, jadi lebih ringan di kitanya. Kayak naik gunung, terus kayak ke mana gitu, tempat wisata gitu. Jadi sesuai banget ya jurusan pariwisata, kemudian eksplor banyak wisata yang ada di Indonesia. Iya, betul. Kalau boleh tahu wisata yang paling jauh pernah dikunjungimu kemana sih, Mo? Kalau paling jauh ya ke Flores ya. Flores ya. Kita kaca dulu lah nanti foto-foto. Ya, nanti kita catat. Dulu saya tuh pengen banget ke Flores, tapi seperti kita semua tahu ya, Flores itu kan mahal. Mahal, bener-bener. Mahal banget, dan kalau untuk mengeluarkan uang sendiri mungkin ya berapa juta gitu ya. Iyalah, dan aku juga bukan orang yang kaya banget. Kayaknya kalau minta ke orang tua tuh kayak buat apa gitu kan. Nah akhirnya gimana nih caranya biar bisa ke sana tapi kita dapat uang. Akhirnya saya memilih untuk PKL di sana. PKL. Ya jadi modal untuk pergi ke sana tuh balik malah lebih banyak gitu baliknya. Nah mungkin ada kelas yang mau PKL juga. Gimana sih caranya kalau pengen PKL jauh kemudian dapat pertama mungkin
biaya, yang kedua Ya. dapat ridho dari kedua orang tua, kemudian cara masukin proposal atau gimana tuh Ya, biar bisa sebenarnya masuk ya gimana? sebenarnya kalau PKL di tempat-tempat itu gimana ada orang kenal sih ya. Kebetulan sebelumnya tuh ya itulah di relasi sebelumnya Relasi, itu ya. kakak kelas saya ada yang memang PKL di sana, jadi akses untuk menuju ke sana tuh mudah. Lebih mudah. Dulu saya berangkat ke sana pakai kapal, pulang naik pesawat. karena Jadi karena berangkat gembel balik ya kaya. berangkat gembel balik kaya. Ya, keren. Pokoknya seru lah. Nah, selama PKL di sana ngapain aja, Mo? Di sana guiding bawa tamu. Jadi aku di Pulau Komodonya. Jadi di sana itu kalau misalkan mau ketemu komodo, 5 orang tamu harus bersama satu ranger namanya. Ranger. Ranger merah. Oh, Untuk bukan. apa ya? Istilahnya melindungi lah dari Oh, iya, si kodomo, si komodonya itu. Jadi kebetulan saya sebagai guide itu membawa bule-bule lah. Pokoknya seru banget. Capek sih sebenarnya, tapi karena aku suka, jadi ya gak kerasa capeknya. Jadi dibalik rasa capek, jadi ada Ya. keseruan dan plus duit gitu ya. Duit, tentunya. ya. Oke deh. Pokoknya ya berangkat gembel pulang kaya lah. Keren. Jadi bisa ditiru buat teman-teman gitu ya, untuk Ya. jurusan pariwisata. Nah, kalau di kelas tadi nih kita pengen tahu di kelasnya sendiri teorinya itu gimana aja sih, Mo? Apakah membosankan atau misalnya Membosankan. teori atau gimana? Ya teori sekarang langsung berangkat ke lapangan atau gimana teman? Enggak, kalau jurusan saya misal ada mata kuliah kayak perencanaan produk pariwisata, kita di kelas itu kayak 3 pertemuan baru ke lapangan. Tapi tergantung, ada juga yang kayak hukum pariwisata, terus ekonomi pariwisata itu ya nggak ke lapangan, jadi lebih ke bosen lah, banyak teorinya. Bagi yang suka dengan lapangan. Iya, jadi kalau misalnya kalian yang memang pengen bener-bener di lapangan, saran saya sih ya ambilnya yang perjalanan pariwisata yang seperti itu. Terus kayak kalau misalnya kalian suka masak-masak, ambilnya perhotelan, administrasi hotel, itu udah menjurus banget. Kalau yang jurusan saya memang dikhususkan untuk orang-orang yang mau PNS, terus orang yang mau di Kantor lah ini. ya di kantor lah, di dinas ya. Mantap. Nah, untuk Dinas pariwisata. selanjutnya nih, untuk peluang kerja nih, peluang kerja atau peluang usahanya sendiri dari jurusan pariwisata, gimana sih, Mo, untuk kedepannya gitu? Kalau untuk peluangnya banyak banget ya, soalnya seperti kita ketahui pariwisata di Indonesia itu kayak setiap tahunnya tuh nambah terus, benar. malah devisa negara itu kan dari Salah satu pemasukan terbesarnya iya dari pariwisata. pariwisata. Jadi kalau misalkan menurut saya peluangnya banyak banget lah. Kayak yang penting kita pinter dalam bahasa, terus kayak public speakingnya kita bagus, ya gampang untuk cari kerja, kayak kita guiding gitu kan. Untuk ininya di kedinasan bisa Ya masuk. di kedinasan bisa Kalaupun masuk. nggak masuk ke kantor, kita bisa bikin usaha sendiri. Iya, bisa. Kayak gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk peluangnya sendiri. Mungkin bisa bikin homestay gitu Homestay, macam-macam lah. Kondo gitu ya, sebelum ke hotel ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau ke Pangandaran, jangan lupa nginepnya di Pondok Anida guys. Wah, mantap. Promosi guys. Keren Ya, banget. di Senja, Oke, untuk teman-teman demi kebahagiaan Senja. mungkin suaranya agak ada anak kecil, ada yang lain, nggak apa-apa ya. Ya, karena kita ini ada di kafe ya. Iya, di kafe. Kemudian apalagi ya seputar pariwisata? Itu kan tadi tentang PKL. Oh ya, tentang KKN. Oh iya, KKN-nya Nah, gimana tuh, Mas? sebenarnya yang ada KKN itu cuma jurusan saya karena memang S1. Yang lainnya itu D3 dan D4 itu nggak ada KKN. Nggak ada. Nggak ada. Jadi KKN-nya itu khusus untuk jurusan S1 memang. Dan itu waktu itu saya di daerah Turi, di daerah Turi. Jadi ya sama lah seperti KKN yang lainnya, tapi kita lebih ke fokus di pariwisatanya. Makan pariwisata. Iya, kayak kita misal lihat peluang apa nih, ada sungai atau ada embung, gimana kita cara mengolah itu untuk menjadi sebuah wisata gitu. Oke lah teman-teman, untuk selanjutnya yang tadi tanya-tanya kok kenapa sih ada ini di sini. Jadi teman-teman, ini adalah produk terbaru dari Scarlett Whitening. Ini adalah body lotion Jolly. Untuk kemasannya sendiri di sini terdapat lock dan unlocknya. Jadi aman banget buat dibawa kemana-mana. Meskipun dekat anak kecil, aman teman-teman tuh. Jadi Guys, nggak enak. jadi ini busui friendly. Jadi sesuai banget. Nah, untuk harumnya sendiri mempunyai aroma yang khusus, mempunyai karakter. Dia mau coba. Senja mau coba? Coba mau aja dikit. Harum kan? Harum banget guys. Punya harum yang berkarakter ya di sini tuh. Kayak wangi vanilla tapi ada flowernya. Dan ini tidak lengket, tuh tidak lengket dan Segar mudah banget meresap tentunya.
Kayaknya aku Dan mau produk beli. ini sudah terdaftar juga di BPOM, dan untuk harganya sendiri cuma Rp75.000 aja, bisa didapetin di Shopee ataupun di Instagramnya Scarlet Whitening. Tinggal kepoin aja langsung teman-teman, ataupun nanti saya akan cantumin di deskripsi. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa buat beli produk Scarlet Whitening. Mantap. Nah, untuk selanjutnya Mo, Ya. kita akan memberikan rekomendasi jurusan pariwisata yang ada, yang mau ketahui aja deh. Jangan di Kampus-kampus. Jogja ya, kampus-kampus mungkin di mana aja yang mau ketahui yang bagus-bagus nih. Kalau di Jogja kebetulan saya dari kampus Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA. Ya. Di AMTA bagus sih, lumayan. Pasti Karena bagus karena channelnya banyak. alumninya. Ya, karena channelnya juga banyak. Kebetulan ada yang juga ke Jepang, ke luar negeri, gimana kita ngambil kesempatannya itulah. Terus kalau untuk di Jawa Barat yang bagus mungkin di STP ya, Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung itu, di High. Terus di Bali ada STP Bali. Terus sekarang udah banyak sih negeri-negeri yang ada jurusan pariwisatanya. Teman-teman tinggal search aja di Google, banyak yang ada jurusan pariwisatanya gitu. Malah beberapa kampus juga banyak yang mengajukan untuk ada jurusan pariwisata karena memang peluangnya lumayan bagus. Bagus gitu. sekarang di Indonesia ya. Ya. Untuk S1, S2 gitu. Oke deh. Untuk lebih lengkapnya teman-teman juga bisa juga. Ya, Nah, gitu. untuk harapan kedepannya, Mo setelah punya anak ini nih kan mengambil jurusan pariwisata, kemudian setelah lulus kuliah nikah langsung gitu. Nanti harapan Ya. kedepannya supaya ilmu dari perkuliahan kepake gimana Mo? Ya, harapan kedepannya ya bikin bisnis gitulah. Karena memang kuliah itu bukan untuk bekerja ya sebenarnya. Benar, iya benar. Ilmunya kita bisa pakai untuk apa ya, menjalankan bisnis. Terus misalkan ada event-event, jadi kita itu di masyarakat nggak kaget gitu loh. Kayak misalkan ada event apa gitu nanti di Pangandaran, ya ikut andil lah beberapa gitu. Oke lah, itu dulu pembahasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang sedang membutuhkan jurusan pariwisata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja, Bye-bye. senja. Bye-bye dulu. Bye-bye. Wah, Ya, dadah. wah, mama, mama. Si jamaah, masih jamaah. Yes, Gas lah. Kan dulu.